Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hadi Muhammad Jalil dari Prodi PGMI YIN Langsa. Pada kali ini saya berkesempatan untuk memaparkan instrumen penelitian, angka wawancara, lembar observasi, dan tes hasil belajar. Yang pertama, angket. Angket adalah cara mencari informasi dengan memberikan sejumlah pertanyaan yang diberikan kepada responden. Berikut ini adalah kisi-kisi angket. Di sini ada variabel, indikator, deskriptor, dan nomor soal. Untuk kisi-kisi saya mengambil judul pengaruh kuliah online terhadap minat belajar mahasiswa di masa pandemi COVID-19. Jadi variabel ini diambil pada bab 2, yaitu penelitian kita di kajian teori. Begitu juga dengan indikator. Jadi angket terbagi dua, yaitu angket tertutup. Angket tertutup adalah angket yang di dalamnya terdapat alternatif jawaban yang telah ditentukan oleh si peneliti. Jawabannya bisa berupa iya atau tidak, atau pilihan ganda sehingga responden tidak berkesempatan untuk mengisi jawaban sendiri. Berikut ini adalah contoh angket tertutup. Contoh soalnya. Ini dia. Selanjutnya, angket terbuka. Apa itu angket terbuka? Angket terbuka adalah angket yang berupa pertanyaan yang mengharuskan responden menjawab dengan jawaban esai atau jawaban sendiri. Contohnya yang seperti ini, contoh soal. Ini dia contoh soal. Bagaimana cara Anda untuk mendapatkan koneksi internet untuk berlangsungnya kuliah online? Jadi responden menjawabnya di kolom kotak ini dia. Begitu juga dengan soal yang ini, responden menjawab di kotak yang telah disediakan oleh peneliti. Selanjutnya, wawancara. Wawancara adalah sebuah cara pengumpulan informasi yang mana peneliti memberikan pertanyaan dengan cara lisan dan responden menjawab dengan lisan juga. Wawancara terbagi dua, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Di sini ada kisi-kisi wawancara. Variabelnya itu adalah kuliah online. Indikatornya hambatan yang dihadapi mahasiswa. Dan deskriptornya hambatan pada saat penyampaian materi. Soal tersebut dapat pada nomor 1, 2, dan 3. Wawancara terbagi dua, yaitu wawancara bebas dan wawancara terpimpin. Apa sih wawancara bebas? Wawancara bebas adalah yang dilakukan dengan tanya jawab terhadap peneliti dan responden, yang mana peneliti bertanya bebas terhadap responden yang berkaitan dengan hal-hal penelitian. Contoh soalnya sudah ada di sini. Ini dia contoh soalnya. Apa saja hambatan mahasiswa dalam menguasai materi selama kuliah online? Selanjutnya, wawancara terpimpin. Apa itu wawancara terpimpin? Wawancara terpimpin adalah wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan membawa beberapa pertanyaan lengkap dan terperinci. Maksudnya itu agar peneliti dapat mengatur alur wawancara. Berikut ini di dalam kolom ini adalah contoh soalnya. Setelah adanya kuliah online, apakah Anda dapat menguasai materi dengan cepat dan mudah atau sebaliknya? Jadi responden menjawabnya di kolom jawaban yang telah disediakan.
Selanjutnya observasi. Apa itu observasi? Observasi adalah penelitian yang dilakukan melalui pengamatan dengan lembar observasi terhadap objek secara langsung maupun tidak langsung. Lembar observasi terbagi menjadi dua, observasi partisipatif dan observasi non-partisipatif. Observasi partisipatif adalah yang mana peneliti langsung terjun untuk mengamati sesuatu untuk diteliti, sedangkan observasi non-partisipatif, peneliti tidak terlibat aktif dalam mengamati suatu kejadian yang ingin ditelitinya. Berikut ini adalah kisi-kisi observasi. Di dalam kisi-kisi ini terdapat variabel, indikator, deskriptor, dan nomor soal. Variabelnya adalah hambatan-hambatan dalam mengembangkan berpikir kritis mahasiswa. Sedangkan indikator ini turunan dari variabel tadi. Variabel adalah yang diambil dari kajian teori pada bab 2 penelitian kita. Nah, ini dia adalah contoh soal observasi. Pada saat observasi ini, kita untuk menjawab kita dapat memberikan nilai bobot. Jika benar, jawabannya dikasih nilai dengan nilai bobot 3. Sedangkan jika mengalami kesalahan, maka nilainya 2. Jika ada kesalahan, maka nilainya 1. Di dalam kolom ini adalah pertanyaan-pertanyaan lembar observasi. Berikutnya tes hasil belajar. Tes merupakan serangkaian pertanyaan yang mana digunakan untuk mengukur pengetahuan, keterampilan intelektual, bakat yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Berikut ini adalah kisi-kisi tes hasil belajar. Pada kisi-kisi tes hasil belajar terdapat aspek, indikator soal, dan nomor soal. Maksudnya sama, tapi aspek ini diambil dari kompetensi dasar di RPP. Indikatornya juga dari turunan aspek ini, lalu indikator soal. Dan soal tersebut terdapat pada nomor 1 dan 2. Ini adalah contoh soal dari tes hasil belajar. Ini yang saya ambil adalah contoh soal kelas 6 SD atau MI. Pusat dari sebuah tata surya adalah A. Black hole, B. Galaksi, C. Matahari, D. Gravitasi. Jadi, siswa atau responden dapat menjawab pertanyaan ini sesuai dengan pilihan ganda yang telah diberikan. Mungkin hanya ini kesempatan saya untuk memaparkan. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan karena saya dalam proses belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.